Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai PPKM level 4 dimulai. Begini nasib PKL Surabaya. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber Ahmad Miftahul Ulum atau Cak Ulum, juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya. Assalamualaikum Cak Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Sehat Mas? Cak Ulum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Cak Ulum, ini mengenai PPKM level 4 ini udah dimulai begitu ya. Ya. Apa komentar Anda? Silakan. Ya, sebenarnya kan itu kan istilah ya, istilah level 4 merubah dari PPKM darurat dirubah menjadi level 4 yang mana tadi pagi instruksi dari pemerintah pusat saya dengarnya tadi pagi. Kalau menurut saya itu nggak ada bedanya sih, cuman di level 4 ini keuntungan buat kami sebagai pelaku UMKM yang ada di Surabaya itu bisa buka kembali sampai dengan pukul 21.00. Begitu, Mas. Baik. Di PPKM level 4 ini apakah ada sesuatu yang berbeda dengan PPKM darurat sebelumnya? Ya, perbedaannya kalau kemarin itu PPKM darurat itu sangat mengenaskan, Mas, ya. Baik. Karena warung kopi itu harus online ya, harus take away, dan itu sangat tidak mungkin dilakukan, sehingga mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 kemarin, warkop-warkop yang ada di Surabaya, khususnya yang ada di pinggir jalan, semuanya pada tutup. Baik. Kalau hari ini masih diperbolehkan dengan 50%. Baik. Ini untuk PPKM level 4 ini kan sampai tanggal 25 nanti ya, Ya. Ini, apakah nanti ada kemungkinan akan ada perpanjangan lagi? Bagaimana? Ya, saya rasa kalau bisa ya dilanjutkan, ini aja repot sebenarnya, Mas, susah sebenarnya. Baik. Karena kalau menurut Pak Luhut kemarin itu angka kasus itu menurun sampai dengan 2 hari yang lalu, harusnya PPKM darurat ini nggak perlu dilanjutkan. Cukup masyarakat dihimbau untuk memperketat terkait dengan prokes, harus diperketat, dan mobilitas masyarakat ini tetap jalan. Saya rasa itu sudah sangat membantu terkait penurunan COVID-19 ini. Baik, Cak Ulum, apakah menurut Anda PPKM darurat ini cukup efektif? Apakah ada juga dampak ataupun efek PPKM darurat ini yang mulai kemarin diterapkan mulai tanggal 3 Juli kemarin? Saya rasa belum efektif, Mas. Saya rasa belum optimal, belum efektif, karena mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20, saya melihat di daerah-daerah atau di Surabaya sendiri masih banyak yang tidak libur, atau masih banyak yang bekerja, sehingga saya rasa PPKM darurat ini sangat tidak efektif. Hanya penyekatan itu juga sangat tidak efektif dilakukan oleh pemerintah. Baik, apalagi kita sempat ada kerumunan ya dan penolakan dari beberapa warga khususnya yang di Surabaya, begitu ya? Iya, benar. Karena begini, yang menjadi masalah adalah ketika PPKM darurat itu diterapkan, pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah, melarang masyarakat untuk bekerja, tapi kebutuhan perut masyarakat atau kebutuhan perut pedagang itu tidak dicukupi, Mas. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat merontak, karena utamanya yang pekerja harian yang mendapatkan hasil untuk menghidupi keluarganya pada saat ini, yang biasanya harian, itu saat ini sangat luar biasa sekali dampaknya gitu. Baik, Cak Ulum, ini bisa Anda lanjutkan.
Ya, lanjut gimana? Ya, baik. Ini Cak Ulum mewakili juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya nih. Selama PPKM darurat ini diberlakukan, dampak apa saja yang dirasakan, Cak Ulum? Dampak yang kita rasakan ya luar biasa sekali, Mas. Warkop kita tutup kok. 70% warung kopi di Surabaya selama tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 itu tutup, kecuali yang di dalam kampung ya. Baik. Kalau warung kopi yang di pinggir jalan semuanya saya rasa teman-teman laporan ke kita tutup semua. Dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Dampaknya terutama omset kita nggak ada, Mas, sehingga saving kita juga sudah habis. Akhirnya teman-teman banyak yang mengeluh sudah jualan ini, jualan itu gitu. Baik. Artinya selama PPKM darurat ini diterapkan mulai tanggal 3 Juli kemarin ini tiap harinya tidak ada pemasukan sama sekali ya bagi pelaku usaha warkop khususnya? Tidak ada pemasukan sama sekali, Mas, karena kita nggak mungkin warung kopi menerapkan dik ini tuh nggak mungkin. Baik. Bagaimana Anda bisa survive maksud kami? Ya, kalau dibilang survive itu terkait dengan usaha yang jelas kita pasti udah meninggalkan warung kopi ya selama 2 minggu ini. Yang pasti kita aktivitas yang lain apapun kita lakukan untuk bayari pegawai, untuk tetap keluarga supaya bisa makan, apalagi banyak dari keluarga dari teman-teman Paguyuban Warkop itu yang sakit, Mas. Baik. Ini sakit artinya juga terkena mandiri juga. Oh, isolasi, terkena pandemi juga begitu ya? Iya, benar. Baik, Cak Ulum, ini terkait PPKM darurat ini yang diberlakukan mulai tanggal 3 Juli kemarin, sebenarnya yang menurut Cak Ulum ini ya, apa evaluasinya? Ya, menurut saya evaluasi yang efektif adalah stop PPKM darurat, perketat protokol kesehatan masyarakat. Gitu. Kalau memang terpaksa harus masyarakat ini ada PPKM darurat, sebaiknya logistiknya ya harus dilengkapi gitu. Pemerintah harus melengkapi logistik secara merata, tidak tebang pilih gitu loh, Mas. Baik, tapi pemerintah sendiri ini mengkhawatirkan nih, Cak Ulum, misalkan nanti warung kopi masih buka, nanti akan tetap menimbulkan kerumunan. Ini bagaimana? Sementara ini kita kan sudah 1 tahun berusaha survei selama pandemi ini kan, kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan di masing-masing warung kopi. Dan tentunya masing-masing warung kopi yang ada di kota Surabaya yang masuk dalam Paguyuban Warkop Surabaya semuanya punya Satgas Covid mandiri, Mas. Baik. Sehingga kita bisa saling mengingatkan agar tetap menjalankan protokol kesehatan selama berada di warung kopi kita. Baik, Cak Ulum. Ini terkait masih dengan PPKM level 4 nih ya. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, nanti ini kan rencananya sampai tanggal 25. Ya. Begitu. Kelonggaran apa saja yang didapatkan? Gimana? Kelonggaran apa saja yang didapatkan bagi para pelaku usaha? Apakah memang tadi sempat dikatakan? Ya, sementara ini sesuai edaran melalui media sosial Suara Surabaya ya, sorry saya menyebut. Baik. Itu warung makan, pedagang kaki lima, warung kopi, tempat-tempat usaha yang UMKM itu boleh buka kembali dengan melayani konsumen kembali dengan 50% kuotanya sampai dengan pukul 21.00. Baik, artinya sudah ada sedikit kelonggaran begitu ya? Ya benar, ada sedikit kelonggaran sehingga kita bisa buka kembali. Dan mitra-mitra kita, penjual OTOT, penjual gorengan, penjual kerupuk itu sudah bisa kirim kembali ke warung kopi kita. Baik,
Baik, ya Ulum, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali.